11 sebab ya yang menyebabkan saya bisa memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. 11 sebab. 1. Apabila saya mendapati satu hadis saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang pengkhususan tanggal 12 Rabiul Awal dengan, saya ulangi, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja yang menunjukkan perintah untuk mengkhususkan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai peringatannya. 1. Yang kedua, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya dapati, jika saya tidak berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan risalahnya. Tidak ada orang yang berkeyakinan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum sempurna. Kalau saya berkeyakinan beliau belum sempurna, saya akan memperingatinya. Tapi saya berkeyakinan beliau sudah sempurna dan tidak ada wahyu yang disampaikan oleh beliau tentang hal itu. Yang keempat, saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu riwayat saja tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau memperingati, berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau satu riwayat saja dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau menjadikan 12 Rabiul Awal sebagai hari libur dan bersuka cita sebagai tanda memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau satu riwayat saja dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan untuk bersedekah ataupun mengkhususkan berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal. Atau satu riwayat saja dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau memerintahkan dengan perkataan beliau radhiyallahu anhu untuk mengkhususkan pembacaan sejarah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan belum kita dapati, tidak akan pernah Anda dapati itu. Saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya dapati Bilal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau seorang pun dari sahabat riwayatnya yang mengkhususkan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan suatu amalan. Ya, yang mengkhususkan hari kelahiran beliau dengan sesuatu apapun, hari kelahiran, tanggal kelahiran maksud saya. Tanggal kelahiran. Kemudian saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya tidak meyakini bahwa sahabat Nabi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita meyakini bahwa tidak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Dan ini yang akan saya jelaskan nanti besok di Masjid Al-Fattah. Silakan datang. Ya, mencintai Nabi dengan sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buktikan cinta para sahabat tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun sebelum mereka atau sesudah mereka. Kalau saya meyakini bahwa para sahabat tidak mencintai Nabi, maka saya akan memperingati Maulid. Kemudian kalau saya meyakini bahwasanya saya bisa mendapati satu riwayat saja dari seorang tabi'i yang mengkhususkan hari kelahiran beliau untuk diperingati, ini saya akan memperingatinya.
Saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya saya mendapati satu perkataan, ucapan saja, satu saja dari imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahumullah, tentang Maulid, tidak akan pernah Anda dapati. Yang selanjutnya, dan saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW jika saya meyakini bahwasanya para imam tersebut dan ulama-ulama selain mereka belum atau tidak tahu tentang kedudukan Rasulullah, tidak mengetahui tentang kedudukan Rasulullah SAW. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya yang tidak memperingati Maulid tidak tahu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, saya akan memperingati Maulid jika saya meyakini bahwa umat Islam dari mulai abad pertama, kedua, ketiga belum bisa mengekspresikan rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan memperingatinya. Mustahil tiga abad keemasan tidak bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sebagian menuduh yang tidak memperingati Maulid Rasulullah SAW tidak cinta, dan ini tuduhan keji. Tuduhan keji. Kenapa? Orang kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu berarti tidak sempurna imannya dengan kesempurnaan iman yang wajib, yang berarti diancam dengan neraka. Ini para ikhwah. Yang terakhir, yang ke-11, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwa petunjuk yang paling lurus bukan petunjuk para salafus saleh, tetapi petunjuk bid'ahnya orang-orang terakhir. Dan itu tidak mungkin. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.